Warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, ini ada hadis Nabi nih yang ngingetin kita tentang tiga golongan manusia yang nanti di hari kiamat nih dia akan dihisap duluan oleh Allah, lalu divonis duluan oleh Allah. Celakanya vonisnya adalah vonis neraka nih. Maka ini penting banget nih. Siapa sih mereka? Kata Nabi, inna awalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang pertama yang nanti divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, dijebloskan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki ustushhida, yang dia itu mati syahid. Orang menyangka dia mati syahid karena matinya saat perang fisabilillah. Lalu dibawalah dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perlihatkan nikmat dan balasan bagi orang yang mati syahid fisabilillah. Ternyata Allah kemudian nanya kepada dia, "Kau tahu ini pahala apa?" "Itu pahala perang fisabilillah ya Allah, dan aku telah melaksanakan perang di jalanmu ya Allah." Tapi kemudian kata Allah, "Kadzabta, sungguh kau dusta. Engkau bukanlah berperang hanya demi untuk aku, tidak, tapi engkau berperang ikut membela agamaku, tapi niatmu bukan karena untuk aku, melainkan niatmu supaya engkau disebut sebagai pahlawan, supaya engkau disebut sebagai orang yang pemberani, dan supaya engkau disebut sebagai orang yang mati syahid, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Maka hari ini tidak ada lagi balasan untukmu." Maka kemudian orang ini pun diseret oleh malaikatnya Allah, diceburkan ke dalam api nerakanya Allah. Yang kedua, sahabat sekalian, yaitu seseorang rajulun ta'allama, yang dia belajar ilmu agama, belajar Al-Quran sampai dia menjadi kiai, menjadi tokoh agama, menjadi orang yang pinter. Lalu kemudian ketika dia wafat, dia dibawa ke hadapan Allah. Lalu kemudian di hari kiamat nanti dia diberitahu oleh Allah tentang pahala orang-orang yang mengkaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama. Sangat indah, sangat besar. Lalu kemudian, "Kau tahu ini pahala siapa?" "Itu pahala orang yang belajar ilmu agamamu dan menyebarkan ilmu agamamu, dan aku telah melakukan itu ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, sungguh kau dusta. Engkau dulu belajar Al-Quran, belajar agama bukan demi untuk aku, tetapi engkau mempelajarinya agar engkau disebut sebagai orang yang alim, orang yang berpengetahuan tentang agama, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dosen, profesor, dan lain sebagainya. Maka engkau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau disebut sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, dosen, dan lain sebagainya. Hari ini tidak ada lagi balasan untuk dirimu, maka hari ini engkau akan dimasukkan dan diseret ke dalam api neraka." Yang ketiga, kawan-kawan sekalian, orang yang divonis Allah masuk neraka pertama kali adalah rajulun utiyal mal, utiya min asnafil mal, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah berbagai macam harta. Dia punya uang yang banyak, dia punya aset yang melimpah, dan dia rajin berbagi, rajin bersedekah. Tetapi sayangnya ketika nanti di akhirat dia dihisap oleh Allah, lalu kemudian diperlihatkan pahala orang-orang yang berderma dan bersedekah di jalan Allah, dia menyangka, "Ya Allah, itu pahala, aku berhak mendapatkannya karena aku telah melakukan derma, melakukan sedekah dan lain sebagainya. Tidak ada satupun hal yang membutuhkan sedekah kecuali aku ikut andil di dalamnya." Tapi kata Allah, "Kadzabta, kau telah dusta wahai hambaku. Engkau melakukan sedekah itu di dunia bukan karena aku, tapi melainkan agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan, supaya engkau disebut sebagai orang yang baik hati, dan engkau telah mendapatkan itu waktu di dunia. Maka saat ini tidak ada lagi balasan yang pantas untukmu dari surgaku dan berbagai macam kenikmatannya." Maka akhirnya yushabu alaihi ilan nar, dia pun kemudian ditarik, diseret oleh malaikatnya Allah menuju api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, para
sahabat-sahabat semuanya, dari hadis ini hendaklah kita menjadi orang yang mawas diri, ikhlaskan segala ibadah kita hanya demi untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, lalu kemudian hidupku dan bahkan matiku hanya demi untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan begitu, semoga kita diberikan hati yang ikhlas, dijadikan orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkan dalam negerinya orang-orang yang ikhlas, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.